Sipa Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Pemirsa channel Sipa Assalam yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang fadilah istighfar, pemirsa. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasannya likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wadawa udunub al istighfar. Obatnya dosa adalah istighfar, pemirsa. Jadi pemirsa, bila mana merasa banyak berdosa, perbanyaklah istighfar, karena istighfar adalah obat bagi dosa. Kemudian hadis Nabi berikutnya, likulli syai'in hilyatun wa hilyatud dunub al istighfar. Setiap sesuatu adalah perhiasan, dan perhiasannya dosa adalah istighfar. Jadi banyak dosa, banyaklah istighfar, pemirsa. Kemudian hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man istaghfaro ba'da dunub ghafarallahu fahuwa laha kafaratun. Barang siapa membaca istighfar setelah melakukan dosa, maka istighfar adalah obatnya. Istighfar adalah peleburnya, pemirsa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, pemirsa, baik itu dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, atau dosa yang terasa ataupun dosa yang tidak terasa. Pemirsa, dosa-dosa harian yang kita lakukan yang tidak terasa yaitu barang siapa meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, maka itu adalah maksiat, pemirsa. Nah, itulah salah satu dosa yang tidak terasa. Apabila kita tidak mendoakan orang tua kita pada hari ini, berarti kita berdosa, karena hukumnya maksiat. Oleh sebab itu, leburlah, hapuslah dosa tersebut dengan perbanyak istighfar, pemirsa. Kemudian hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ida kasuru ahadukum ad-dunub fal yatlub al magfirata bil istighfar. Di mana salah satu kamu semua melakukan dosa, maka banyaklah baca istighfar. Beristighfarlah, karena istighfar adalah pelebur dosa, pemirsa. Sebagai tanda kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, yaitu dengan beristighfar, dengan ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak mungkin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al istighfar ya'kulud dunub kama ta'kulun nar al khotoba al yabis. Istighfar memakan dosa. Istighfar memakan dosa seperti memakannya api kepada kayu garing. Bisa pemirsa saksikan, pemirsa lihat kayu-kayu garing yang dibakar api seperti apa. Lama-lama kayu garing itu habis dan menjadi debu. Itulah kalau kita membaca istighfar, banyak membaca istighfar, dosa-dosa kita yang banyak pun semua dilebur oleh istighfar, dimakan oleh istighfar seperti makannya api kepada kayu garing, pemirsa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak istighfar itu tajlibur rizqa, menarik rezeki. Rezekinya gampang, pemirsa, rezekinya enteng kalau kita sering-sering memperbanyak baca istighfar. Jadi kalau pemirsa merasa banyak dosa,
ya, merasa banyak dosa, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar, karena istighfar itu, memperbanyak istighfar itu, di samping diampuni segala dosa-dosanya, juga bisa mendatangkan rezeki, pemirsa. Tapi kita jangan berniat beristighfar untuk memudahkan rezeki gitu. Tapi beristighfar untuk meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, adapun rezeki itu nantinya nyusul. Jangan berniat membaca istighfar supaya menarik rezeki, tapi memperbanyak istighfar supaya kita diampuni dosa. Dan kalau kita memperbanyak istighfar, bisa menarik rezeki, pemirsa. Jadi kalau merasa banyak dosa, merasa kita pengen banyak rezeki, perbanyaklah istighfar, pemirsa. Di samping dihapus dosa-dosa kita, juga mempermudah datang rezeki kepada kita. Ingat pemirsa, rezeki itu bukan berbentuk uang saja, bukan berbentuk makanan saja. Kesehatan pun itu adalah rezeki dari Allah, ya. Kita selamat dari kecelakaan, kita terhindar dari balai, itu juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan anggap rezeki itu hanya uang saja, hanya makanan saja. Ya. Misalkan kita mau kecelakaan misalkan, atau mau datang bahaya kepada kita, kemudian datanglah pertolongan dari Allah, tidak jadi celakanya atau celaka, tapi kita bisa selamat ya dari fatalnya cedera gitu. Itu adalah pertolongan dari Allah, itu juga termasuk rezeki gitu, pemirsa. Kemudian aksiru minal istighfar, paman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah membaca istighfar, barang siapa banyak membaca istighfar, maka Allah jadikan kesusahannya menjadi hilang, kerupakan-kerupakan, kesumpogan-kesumpogan pikiran hatinya menjadi hilang, menjadi tenang, dan Allah jadikan setiap kesusahan, setiap kesulitan ada jalan keluarnya, pemirsa. Juga Allah bakal memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, pemirsa. Itulah kehebatan istighfar. Semoga pada kesempatan video ini Allah memberikan amal ganjaran kepada kita, karena pada malam hari ini seperti yang telah saya terangkan pada video sebelumnya, yaitu barang siapa menuntut ilmu satu bab, barang siapa menuntut satu bab ilmu, barang siapa menuntut ilmu satu bab, maka padilahnya adalah sama dengan sodakoh, sama dengan memerdekakan 1000 budak, pemirsa. Semoga pengajian kita pada video kali ini Allah memberikan amal baik kepada kita, amal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib untuk orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, pemirsa. Dan menuntut ilmu itu wajib dari mulai geongan ayunan ya sampai masuk liang lahat, itu terus kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, pemirsa, ya. Dan tuntutlah ilmu walau bisin, walaupun ilmu itu adanya di negeri Cina, walau bainaka wa bainahu bahru minan nar, walaupun antara kamu dan ilmu tersebut terhalang oleh lautan api, tetap kita harus mencari ilmu, pemirsa. Oleh sebab itu carilah ilmu terus. Insya Allah pada video-video berikutnya saya akan terus membahas tentang padilah-padilah yang lainnya. Padilah istighfar sekarang, insya Allah nanti ada padilah solawat, padilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paidah baca subhanallah, semua ada padilah-padilahnya dan ada paedah-paedahnya, pemirsa. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen.
Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.